lindungi semua jemaatnya, lindungi semua pelayan-pelayan Tuhannya. Kalau ada kelompok tertentu, radikal ekstrem kanan, kelompok kadrun, kelompok intoleran yang tidak senang dengan gereja tembok-tembok pintu, yang coba ingin mengganggu, menutup, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Nah, kok ini peperangan rohani tadi ya ini ya. Jadi kita doakan judulnya ini, nanti saudara tonton juga ya, judulnya aja ya. Ya, judulnya apa itu? Ya, serangan fajar pendeta Reslubis ya. Ya, untuk menghancurkan roh-roh kadrun, ya, kelompok radikal ekstrem kanan, intoleran. Karena saudara, kalau kita melihat ya dari berita-berita ya, dari berita-berita yang ada itu ini provinsi Jawa Barat ini termasuk seringkali terjadi intoleran ya. Hoax terus. Gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu ikon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup, bahkan berubah menjadi toko seks toy, bahkan berubah menjadi toko seks toy atau sex tools gitu ya. Atau juga menjadi rumah ibadah lain. Tidak heran itu terjadi karena orang-orang di dalam gereja sendiri ternyata sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Di video sebelumnya kita sudah dengar dari Pendeta Chandra Teja yang memberikan kesaksian tentang ada gereja di London yang tutup, lalu alih fungsi menjadi toko jualan alat orang dewasa. Atau bisa dibilang gereja yang tutup tersebut ketika buka kembali ternyata sudah berubah fungsi menjadi toko jualan alat dewasa berupa ulek-ulek atau alat geter-geter. Nah, sekarang ada lagi pendeta yang memberikan kesaksian yang sama tentang gereja yang tutup kemudian alih fungsi menjadi toko es-toy. Kesaksian Pendeta Chandra Teja dengan pendeta yang akan kita simak ini beda kisah. Kalau kesaksian Pendeta Chandra Teja itu tentang banyaknya orang-orang Kristen yang meninggalkan gereja karena sebagiannya sudah keluar jadi ateis dan sebagiannya mualaf. Tetapi kalau kesaksian pendeta muda ini kisahnya tentang politik gereja. Baiklah sahabat, langsung saja kita simak video berikut. Sama-sama belajar, kita bisa sama-sama bertumbuh, dan kita sama-sama memikirkan bagaimana ke depannya kalau situasi kondisinya berjalan seperti ini terus. Tidak heran kalau di negara-negara lain di Eropa, bahkan gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu ikon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup, bahkan berubah menjadi toko seks toy atau sex tools gitu ya. Gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu ikon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup, bahkan berubah menjadi toko seks toy, bahkan berubah menjadi toko seks toy atau sex tools gitu ya. Atau juga menjadi rumah ibadah lain. Tidak heran itu terjadi karena orang-orang di dalam gereja sendiri
ternyata masih banyak terjadinya praktek-praktek politik gereja. Sudah jelas ya sahabat, dari pernyataan Pendeta Chandra Teja di video sebelumnya itu, sekarang diperkuat lagi dengan kesaksian pendeta muda ini, yang sama-sama memberikan kesaksian kalau di negara Eropa sana ada gereja tutup kemudian buka kembali, tetapi sudah berubah menjadi toko eks-toy. Astagfirullahaladzim. Tetapi di video kali ini berbeda kisah ya sahabat. Kira-kira apa penyebab gereja tersebut tutup dan berubah fungsi? Nah, pendeta muda ini akan membongkar tentang praktek-praktek politik gereja. Simak sampai beres. Di mana praktek politik gereja ini jelas hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan menguntungkan kepentingan organisasi. Jauh daripada pemikiran bagaimana pengelolaan gereja ini dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh ironis ya Bapak Ibu Saudara, apalagi melihat adanya persaingan-persaingan di dalam gereja. Persaingan di dalam gereja saja itu bukan hanya persaingan dari individu ke individu, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, ya masih banyak. Tetapi persaingan di dalam organisasi sendiri pun, antara organisasi dengan organisasi ini juga banyak. Coba deh Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat di dalam sebuah gedung, mungkin di dalam sebuah gedung mall, ada beberapa gereja di sana. Bisa 2, bahkan lebih. Bisa 3 atau 4 gereja di dalam sebuah gedung. Kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, apakah ini sehat? Mengerikan sekali. Ngeri. Karena kedepannya ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik buat pertumbuhan umat, tidak baik sendiri buat pertumbuhan gerejanya. Kenapa? Di dalam satu gedung tersebut terdapat persaingan antara organisasi gereja dengan gereja yang lainnya. Bahkan ya, kalau dia berbeda sinode, ini masih oke lah kita melihat ya namanya juga berbeda sinode. Berbeda sinode saja kita masih memikirkan kalau dia ada di dalam satu gedung yang sama, lalu dia membuka juga gereja di situ, ada gereja dengan gereja dia ada di situ. Itu juga sesuatu hal yang aneh. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya apa gitu loh untuk membuka hal-hal seperti itu? Kenapa tidak mencari daerah-daerah tempat-tempat yang tidak terjangkau? Nah, di sini kan nanti banyak alasan ya. Ya kan karena jemaat kita ada yang di daerah situ. Nah, ini akhirnya terjadilah pembenaran-pembenaran menurut pemikiran manusia, menurut pemikiran individu. Nah, bisa dengar sendiri ya Oten, jangan lagi fitnah umat Islam. Mungkin pesan ini cocok untuk Pendeta Risuli Lubis yang sangat getol banget memberikan informasi-informasi miring. Contohnya, Pendeta Risuli Lubis sering bilang kalau orang Kristen mau buka gereja dipersulit oleh negara. Orang Kristen melakukan doa dibubarkan oleh pihak-pihak kadrun. Lindungi semua jemaatnya, lindungi semua pelayan-pelayan kalau ada kelompok tertentu, radikal ekstrem kanan, kelompok kadrun, kelompok intoleran yang tidak senang dengan gereja tembok-tembok pintu yang coba ingin mengganggu, menutup, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Nah, kok ini peperangan rohani tadi ya ini ya. Jadi kita doakan judulnya ini, nanti saudara tonton juga ya, judulnya aja ya. Ya, judulnya apa itu? Ya, serangan fajar Pendeta Risuli Lubis ya. Ya, untuk menghancurkan roh-roh kadrun ya, kelompok radikal ekstrem kanan, intoleran. Karena saudara, kalau kita melihat ya dari berita-berita ya, dari berita-berita yang ada itu ini Provinsi Jawa Barat termasuk seringkali terjadi intoleran ya. Hoax terus. Seperti itu ya, karena ada jemaat kita di sana, makanya kita buka di sana. Padahal apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Inilah politik gereja yang jujur saya katakan akan membawa kehancuran ke depannya. Ya mungkin belum 5 tahun 10 tahun sekarang, tetapi ke depannya ini pasti akan membawa kehancuran.
Karena jelas tujuannya ya berusaha untuk menarik satu dengan yang lainnya, jemaat satu dengan yang lainnya, supaya bisa masuk, ngikut, alias memperbanyak jumlah anggota gereja masing-masing. Bahkan ketika saya mengamati dalam satu gedung, sebuah pusat perbelanjaan, ada terdapat beberapa gereja dan dengan sinode yang sama. Mengerikan ya. Kalau sinodenya berbeda, kita masih, ya sudah deh. Sinodenya berbeda, pasti cara berpikir beda, doktrin berbeda, pencapaian berbeda. Ini dengan sinode yang sama, hanya berbeda gembalanya. Dia bisa membuka di beda lantai. Atas dan bawah, bedanya hanya di lantainya saja. Tetapi sinodenya sama, hanya gembalanya yang beda. Coba bayangkan. Hanya dengan beda satu lantai, di gedung yang sama, membuka gereja juga sama di situ. Apa kira-kira motivasinya? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.